Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Terogat pada chapter 160 season 3. Baiklah, pada chapter kali ini dengan judul Konfrontasi part ke-1. Diperlihatkan di dalam kapal induk Lopobia, Kirin sedang berkomunikasi dengan seseorang. Bahwa Lopobia Gororo berhasil keluar dari kapal induk Lopobia. Tetapi Kirin tidak mempermasalahkannya, karena tugas guru sudah selesai. Dan Lopobia Kirin akan menyingkirkan pihak Gororo dengan pertandingan catur yang ditawarkan oleh Putra Kun. Di sisi lain, orang dalam pocket menanyakan lokasi dari Lopobia Robadon. Kirin sudah mengetahui lokasinya dari orang dalam Popido. Lopobia Kirin menjelaskan pasukan sudah dikirim ke sana. Mereka semua sedang berada dalam permainannya. Kirin mengingatkan supaya pasukan untuk tidak lengah karena Robadon bukanlah lawan yang mudah. Tujuan Kirin adalah pemusnahan. Sepertinya ada keretakan di dalam hubungan Lopobia Kirin dan juga Lopobia Robadon. Beralih di lantai 44, tepat di area tengah, kapal selam rombongan Bam sudah berhasil keluar. Gororo berpikir dia tidak menyangka bahwa Kirin akan mengkhianatinya dan bahwa kekuatan Bam sangatlah luar biasa. Bam bisa dikira seorang dewa. Tepat berada di dalam kamar Lopobia Laura yang belum siuman, si Lilial setelah mendengar dari keluarganya dan mengetahui keberadaan ular itu. Mungkin si Snake bisa menjadi ayah untuknya. Si Lilial paham bahwa tindakan Lopobia Laura yang selalu mengutamakan Lilial. Si Lilial tidak akan bersedih ataupun murung. Si Lilial akan memanfaatkan takdirnya. Tepat berada di depan kamar Laura, Kun mencoba basa-basi dan menanyakan soal kondisi Laura kepada si Lilial. Tetapi si Lilial sudah mengerti bahwa Kun hanyalah basa-basi. Lalu si Lilial mengetahui bahwa Kun penasaran tentang Maria. Lebih tepatnya apa yang sedang Maria rencanakan. Si Lilial berkata bahwa itu adalah rahasia tingkat tinggi. Tapi si Lilial akan memberitahu dengan sebuah syarat. Jika Kun dan yang lainnya berhasil melindungi keluarga si Lilial sampai perang ini berakhir. Jadi semangatlah. Jika Kun menolak, relakan saja si Lilial dan Bam berpegangan tangan menuju altar pernikahan. Tiba-tiba ada panggilan pocket dari Lilial, meminta si Lilial untuk segera menuju ke tempatnya. Ternyata kepala cabang Wolf Lopobia Elbaba memanggil Bam. Lalu Lilial menjelaskan bahwa selain masalah di stasiun Nemhan, Elbaba juga tidak suka pada mereka. Jadi mereka mencoba mendengar apa yang sedang dibicarakan Bam dan juga Elbaba. Seketika diperlihatkan Elbaba memohon kepada Bam untuk menikah dengan putrinya yaitu Lopobia Elaine. Karena mereka berdua berteman dan Bam adalah orang yang dipilih oleh kepala keluarga. Elbaba memohon demi menebus dosa Elaine dan menjadi bagian dari keluarga Lopobia. Akan tetapi Bam menolak permintaan Elbaba untuk bergabung dengan Lopobia. Sontak Elbaba sangat marah akan penolakan tersebut. Bam diminta untuk membantu supaya Elaine dapat memperbaiki kesalahannya sehingga diterima lagi oleh kepala keluarga. Elaine memang putri Elbaba, tetapi dia tidak bisa memaafkan perbuatannya. Elbaba berusaha supaya Elaine yang memalukan dapat kesempatan. Lalu Bam berkata bahwa Elaine bukanlah putri yang memalukan. Dimanapun Elaine berada, dia tidak memalukan. Meski tidak bisa menebus kesalahannya, sekarang Elaine pasti sudah bahagia. Lalu Elbaba tetap marah karena Elaine tertipu, lalu berusaha kabur bersama anak laki-laki, sehingga membuat keluarga cabang tercerai-berai dan kehilangan posisi kepala cabang. Keluarga Grey Wolf pun dicaci maki cukup lama. Bahkan sebagian besar anggota keluarga memilih bergabung dengan cabang keluarga yang lainnya, sehingga nyaris punah. Seandainya dengan membunuh Elaine bisa dimaafkan, Elbaba akan melakukannya
untuk menebus kesalahan pada tuan kepala keluarga. Lalu Bam mengingatkan Elbaba untuk hati-hati berbicara, bahwa Elaine berada di stasiun Memhan dengan menebus kesalahan itu. Elaine mengorbankan diri tanpa kebebasan dan melukai orang lain. Tapi Elaine selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarganya. Tapi apa yang kau lakukan hanya bisa menyalahkan Elaine. Si Lilial dan Lilial mendengar percakapan mereka. Sangat heran mengapa Bam menjadi marah gara-gara masalah orang lain. Sejenak si Lilial berpikir tentang si Snake. Tetapi tidak mungkin hal itu seperti tidak ada di dalam 10 keluarga agung. Beralih di depan kamar Laura, si Snake memohon untuk berbicara dengan Laura. Tetapi Laura setuju jika mau meminta untuk mengabulkan permohonannya. Kembali pada tempat Bam, Elbaba meminta bahwa permohonannya tadi tidak pernah ada. Elaine sekarang bukan lagi anaknya dan tidak akan berharap apapun padanya. Dan Elbaba akan mengawasi Bam secara ketat dan memberitahu bahwa Bam untuk tidak bertingkah sampai mereka tiba di tujuan. Diperlihatkan Lilial dan juga si Lilial memprovokasi Elbaba bahwa kepala cabang Grey Wolf sangatlah menyedihkan. Lalu di sisi lain Elbaba berencana untuk menyingkirkan si Lilial dan Lilial tanpa sepengetahuan siapapun. Jika mereka berdua lenyap, tidak akan ada yang protes. Elbaba akan mencari kesempatan membunuh mereka sebelum sampai tujuan. Lalu Bam merasa curiga dengan Elbaba. Beralih di kapal induk, keluarga Pobido Bellerir sedang berkomunikasi melalui sambungan grup tentang tawaran Kun. Tetapi Rahel mengingatkan untuk tidak meremehkan Kun, karena dia mungkin sudah menemukan caranya sendiri untuk lolos dari perang ini. Itu solusi untuk Kun yang berada di antara dua kekuatan besar dan orang kuat. Lalu Lopobia Bellerir menjelaskan, setelah bersusah payah nanti Kun akan sadar. Perpecahan yang terlanjur dimulai ini tidak akan berhenti. Beralih di area tengah sekitar garis pertahanan kapal induk Lopobia, sebuah reaksi uap dalam jumlah besar kapal terapung pasukan Pobido muncul. Lalu pasukan Lopobia sangat terkejut. Pasukan Pobido bisa melakukan uap tanpa gate. Kapal terapung tersebut menyerang pasukan Lopobia dengan sebuah sinar hingga membuat pasukan Lopobia hancur. Lalu Kirin memberikan laporan kepada kepala keluarga bahwa pasukan Pobido mulai menyerang pertahanan kapal induk. Tetapi armada tersebut masuk dengan uap tanpa gate dan serangan sinar yang luar biasa menghancurkan armada Lopobia. Lalu Lopobia Tromere berpikir tentang uap tanpa gate dan sebuah sinar. Lopobia Tromere mengira hal itu Black Hole Spear. Lalu Tromere berencana untuk pergi ke sana. Beralih ke area tengah pertahanan Lopobia, lalu diperlihatkan pesan grup Lopobia Mikhail membahas bahwa sang raja telah datang. Tak lama dari situ, Tromere datang dengan cepat menggunakan teleportasi. Lalu Pobido Mikhail menyapa kepala keluarga Lopobia. Lalu diperlihatkan Mikhail akan mencoba melawan Lopobia Tromere. Mikhail kembali menyerang dengan sinar, akan tetapi serangannya dapat dihalau dengan mudah oleh Tromere. Lalu Tromere mengeluarkan salah satu dari 7 hewan buas miliknya, bernama Lazy Elgore, berbentuk banteng yang memiliki 3 tanduk. Tromere berniat untuk meringkus kapal terapung tersebut untuk sebuah sampel. Tromere merasakan ada sesuatu yang samar-samar. Kekuatannya mirip-mirip Black Hole Spear, lalu Tromere akan mengujinya. Lalu Tromere bersiap akan melakukan tembakan menghancurkan sisi kirinya. Lopobia Mikhail menyadari bahwa Tromere bukanlah tandingannya, lalu berusaha untuk melarikan diri menggunakan uap. Tetapi Lopobia Tromere kembali mengeluarkan sebuah anima ular putih raksasa yang menilit kapal-kapal Pobido. Tetapi kapal yang besar berhasil kabur, dan Tromere cukup heran bahwa cepat juga untuk kapal ukuran sebesar itu. Bagi Tromere tidak masalah mendapatkan yang kecil, akan tetapi diperlihatkan kapal-kapal yang kecil yang sudah ditangkap lalu melakukan bom bunuh diri
Lalu Tromere bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Gustang? Lalu Tromere memanggil Kirin untuk melacak orang-orang yang melakukan warp barusan. Kirin menjawab bahwa sulit diketahui secara spesifik karena tidak melewati gate. Tapi selama mereka bergerak di dalam wilayah Lopobia, bukan tidak mungkin untuk dilacak secara umum. Tromere memerintahkan untuk mencari dan melaporkan lokasi Pobido yang terdekat dengan arah perpindahannya. Lalu Kirin menawarkan untuk memanggil kepala cabang, tetapi Tromere mengatakan untuk tidak perlu, bahwa Tromere sendiri yang akan pergi ke sana langsung. Lalu Kirin memerintahkan untuk mencari identitas kapal-kapal asing tersebut dan menyuruh kepala cabang untuk mencari irreguler untuk diamankan sebelum pertandingan. Kirin berpikir bagi pasukan Pobido yang akan menghadapi tuan kepala keluarga secara langsung dalam perang ini pasti menjadi hiburan yang sangat menyedihkan. Beralih di tempat garis terdepan pasukan pertahanan Pobido, muncul sebuah warp. Ternyata warp tersebut adalah kepala keluarga Lopobia. Lalu Tromere sambil berkata, "Kau akan menyesal, sudah membuatku keluar rumah." Lalu diperlihatkan Lopobia Tromere mengeluarkan banyak anima dengan kekuatan yang luar biasa. Beralih ke tempat Bam kembali di dalam kapal selam di kamar Kun dan juga Rak. Bam merasakan pusing mendengar bisikan dari Leviathan. Lalu Leviathan berkata bahwa Bam telah membebaskan Division Fish dari Tromere dan itu menghajarnya dengan sekali hantam. Kau menyaksikan sendiri, kan Tromere itu tidak masuk akal, seperti akuarium besar itu dan tak tertahankan. Sosok seperti dia tidak boleh ada di dunia ini, tapi menurutku pun kau seperti itu. Mungkin kau adalah sosok yang tidak masuk akal yang datang ke menara ini untuk membasmi mereka yang tidak masuk akal tersebut. Menurut Mimin, sepertinya tujuan Bam diundang ke menara sudah mulai terlihat. Kembali pada pembahasan, ditutup dengan chapter kali ini, Leviathan menjelaskan, jika Bam memiliki 3 water dragon milik Tromere, mungkin ada cara untuk menjatuhkannya. Leviathan akan membantu Bam menikam jantung Tromere secara bersama-sama. Buatlah kekuatan Leviathan bertransformasi. Baiklah, sekian pembahasan pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.